3 kita akan sama-sama membuka official poster dari film Panggilan dari Kubur. Sukses. 1, 2, 3. Sukses. Iya, iya. Oke. Aduh, serem banget. Wah, ini serem banget sih. Wow. Oke. Wow. Karena ini baru pertama kali juga teman-teman cast melihat ya. Iya betul. Oke. Kita boleh mengangkat tangan dulu. Yang pertama oleh Irina dan juga Mas Nugi. Boleh Mas Nugi menandatangani dua-duanya ya. Kanan kiri ya berarti ya. Nanti bagi proyek-proyek sebelumnya tadi hanya sebatas ego association ya, jadi lebih banyak belajar dengan senior-senior saya di industri gitu kan, dengan hal-hal lain, tapi yang membedakan ini justru kali ini kesempatan di mana dunia mencekam bisa mempersembahkan gitu, persembahkan bersama Maximal Picture suatu produksi film baru. Jadi di sini ibaratnya punya apa ya istilahnya akan lebih dekat. yes, akan lebih deg-degan dari sebelum-sebelumnya. Itu tangan dulu untuk dunia mencekam. Gue gagal jadi ibu. Gak ada satupun orang tua di dunia ini. Datang ke saya, pokoknya kita coba bentuk satu film baru untuk secara horor. Kita kepikirannya let's do kalau di sini tuh namanya kita makhluk ya. Dan suatu mana itu adalah film horor yang hantunya, creature-nya itu tidak bisa, biasanya kan creature itu tidak terlihat sebenarnya. Yeah. Kalau lagi itu kita pengennya creature itu bisa dilihat kasat mata dan istilahnya dari situ sih. Yes. Dan di sini kan ada jajaran Yang pernah kebayang untuk menguburkan anaknya sendiri. Banyak-banyak berdoa buat Yasmin. Horor ini gitu ya, apalagi berkolaborasi dengan studio dunia mencekam, terus juga dengan Maximal, dengan pemain-pemain senior yang luar biasa ini. Prosesnya menarik banget, prosesnya juga banyak diskusi juga dari pemain-pemain senior, banyak masukan juga, terus juga challenge-nya bahwa tadi sisi emosionalnya adalah bagaimana antara hubungan antara ibu dan anak sih, tanpa tetap membawa esensi horor juga gitu. Terus bagaimana challenge banget gitu ya, yang seperti sering saya bilang bahwa membuat film horor itu ya bagian benar itu tidak mudah, butuh kolaborasi yang baik, energi yang bagus, dan ya dengan semua proses production yang kita lalui, alhamdulillah lancar. yes. Dan kita Dengan darah ini saya bersumpah, seluruh keturunan saya yang dikuburkan di tanah ini, mereka akan bangkit kembali. Tapi yang aku katakan itu adalah benar adanya. Sebagai pemeran karakter gitu kan, jadi justru buat kami tuh justru kita tuh kayak menanti, berilah kami sebuah karakter yang mungkin sebelumnya belum pernah kami mainkan sebelumnya, dan itu nggak pernah kayak mengotak-otakkan genre-genre tertentu. Misalnya kayak aku hanya mau main di genre ini, main di genre ini gitu, atau dikenal sebagai pemain di genre ini aja gitu. So kita selalu berusaha untuk keluar dari comfort zone gitu kan. Nah, kenapa Rina di sini main? Karena kan it's been a long time Rina nggak main horror, karena memang kita tuh pilih gitu loh. Karena again kita main di sebuah genre ini bukan hanya cuma sekedar pengkotak-kotakan karakter kita yang pribadi, tapi ini adalah main dengan sebuah energi yang dimana kita ya namanya kita dapat
sebuah tempat gitu kan, atau tempat yang kita nggak pernah tahu. So it's always like for me tuh kayak gitu. Tapi kali ini pas lagi diberikan skenario-nya, skripnya, terus dengan siapa saja main gitu, terus lagi itu siapa yang ngedirect, terus ya kita kayak it's been a while ya gitu, mau gitu. Apalagi di sini juga klasik horor yang buat Nirina pribadi, horor yang paling menakutkan adalah buat kami pemain ya, adalah horor yang dekat dengan realita. Itu tuh buat apalagi sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun, kalau misalnya kejadian yang dekat dengan kehidupan itu kan kayak kalau itu beneran kejadian di kita itu lebih serem ya gitu. Ya kita tahu bahwa bisa di luar sana juga ada energi yang bisa kita lihat, ada yang tidak juga, tapi kan it doesn't happen to everyone gitu loh. Nah buat kita tuh kalau yang dekat dengan realita kayak ini nih, kalau ini kejadian gitu. Makanya pas lagi ditawarin, wah premisnya sih bagus ya, menarik ya, dan oke, let's do this. Yes, itu dia. Siapin diri kamu untuk yang akan datang. Di film Panggilan dari Kubur ini saya belum pernah ikutan satu produksi yang sebegitu intensnya, dari eksekutif, produser, sutradara dan pemain itu guyupnya di luar dari yang biasanya. Kita benar-benar kumpul di satu meja, semuanya ada, terus ngobrolin tentang cerita, tentang berbagai macam angle-angle yang semuanya diakomodir dari sutradara, pemain, produser. Kayak pengen masuk ke dalam penceritaan yang klasik ini menjadi sesuatu tontonan yang keren. Nah itu aku belum pernah ngalamin. Jadi terima kasih aku diajakin di Panggilan dari Kubur ini, dan pas terima skripnya saya langsung ngebayangin suasana yang amit-amit. Sebagai seorang ayah juga melihat perjalanan dari happy family kemudian tiba-tiba ada sesuatu, itu refleksinya sangat dalam. Kebetulan ini kan aku alami sendiri sebagai seorang ayah, jadi cerita yang benar-benar related ke saya mungkin ini dari perjalanan seorang ayah muda. Saya ingat waktu saya masih muda juga, Masih sampai sekarang masih. Mudah ya. Masih. terus punya anak yang kemudian kita bersama-sama menjalani suatu kehidupan yang bahagia. Disitulah saya merasa ada panggilan, bukan panggilan dari kubur ya, panggilan dari peran gitu. Saya memerankan sebagai Raka yang notabene dipertemukan dengan idola saya, Nirina Zubir. Hai anak nongkrong, ya biasanya kita nonton di TV. Jadi kita anak band itu sangat related sama beliau ini, yang akhirnya saya bisa, kalau nggak salah saya sempat posting pertama produksi saat saya ngomong akhirnya bisa bareng sama idola kita anak band zaman dulu. Bisa lusin, dan aku benar-benar merasa chemistry yang kita bangun sama Mbak Mutia, Mbak Firsa, Mama Serpian ini jadi satu, kayak kita kayak guyup gitu. Kita jadi kayak tim keluarga Rumpi juga kalau di lokasi. Kayak tadi kalau ada yang lagi ngedrop dia tiba-tiba TikTok-TikTokan lah apa. Oke. Jadi ini sebuah produksi yang sangat kayak punya values secara kekeluargaan dan mengetengahkan cerita yang juga related banget. Saya sendiri sebagai pemain di film ini nggak sabar pengen nonton, dan kita harus memakamkan dia secara layak di tempat yang seharusnya dia dikuburkan. Selalu ingin tahu dalam segala hal baru. Jadi ada di mana salah satu scene karena penasarannya tuh tinggi. Jasmine itu nggak nurut sama mamanya dan itu berujung patah. Itu apa makin penasaran, nanti kita bisa lihat ya. Ya, saking rasa penasaran yang tinggi akhirnya berakibat fatal. Tapi suasana di belakang kamera tadi katanya kalau kakak-kakak lagi paling capek kamu menghibur dengan TikTok. Aku TikTokan, aku aja TikTokan. Kok pergi aja TikTokan, mau jadi aja TikTokan, mau aja TikTokan.
Dan menantunya itu yang di pojok. Nah, Ibu Dewi itu adalah sebuah karakter di mana dia mempunyai kejadian emosional yang sangat dalam traumanya. Ya. Dia mengalami sebuah peristiwa yang membuat traumatis ketika dia sejak kecil. Ya, jadi seperti itu. Jadi sehingga dia mempunyai perilaku yang stres, terus cemas, itu dan sangat melindungi orang-orang yang dicintainya. Mungkin saya nggak akan cerita banyak karena kalau ceritain nanti nggak seru. Betul. Pemain yang ada, saya nggak bisa bilang enggak. Oke, saya bantu, saya support sebisa saya, dan akhirnya saya mendapatkan tokoh yang di penghujung. Mulai syuting, akhirnya tokoh saya terakhir diterima ya Mas Zul. Jadi akhirnya saya di sini berperan menjadi Mang Basri. Mang Basri itu seorang yang menjaga kubur di mana keluarga Nirina, Raka, Bu Dewi dan Alia tinggal di situ. Dan akhirnya di kuburan itulah muncul sesuatu terjadi. Nonton filmnya ya. Yang pasti yang saya sangat suka itu membaca skripnya. Ini cerita drama keluarga yang luar biasa. Dan horornya saya dikasih tahu ini horor klasik. Horor klasik seperti apa? Itu mengingatkan saya zaman dulu. Jadi cerita horor yang akan berkembang, yang lebih mengganggu, menggoncang perasaan. Karena saya yakin permainan drama teman-teman cast ini luar biasa akan membawakan Panggilan dari Kubur ini menjadi sentuhan yang lain daripada yang lain. Gue gagal jadi ibu.